ditikam oleh karena pelanggaran kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita mengakui dosa kita. Ia Allah yang adil dan setia akan mengampuni kita. Karena melalui Yesus Kristus, dosa yang membawa kepada kita kematian kekal sudah ditebus, ditimpakan kepada Yesus. Dan setiap dosa kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan ampuni kita jika kita mengakuinya. Bapa di surga, Engkau mendengarkan tangisan hati kami. Kami orang-orang yang sudah ditebus, memiliki sukacita sejati. Tapi kadangkala kami masih hanya melihat kepada diri kami yang tidak berdaya, yang kami anggap tidak berguna, padahal Tuhan sangat menghargai, mengasihi kami. Bahkan Yesus Kristus datang menggantikan kami yang harusnya mati karena dosa. Tuhan, biarlah kami melihat kami begitu berharga di mata-Mu. Hidup ini kami isi dengan arti yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan, bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Engkau mengampuni kami yang lemah. Engkau memimpin kami yang lemah, dan Engkau menyertai seumur hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan. Dan kami mau serahkan setiap kami terus boleh bertumbuh di dalam pengertian, pengenalan akan anak Allah Yesus Kristus. Supaya kami semakin serupa dengan Yesus Kristus yang sudah datang, mencari kami, menebus kami, dan naik ke surga memberikan tempat bagi kami. Berikan kami Tuhan hati yang terus memancarkan sukacita sejati surgawi yang Tuhan sudah berikan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang akan datang kembali. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Amin. Silakan duduk, jemaat terkasih. Teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah kita mau melihat kemuliaan Kristus yang dinyatakan sepanjang sejarah hidup manusia. Ataupun kalau kita mau mengatakan diri Kristus sendiri atas sejarah. Waktu Yesus mengatakan dia ada Alfa dan Omega, bukan berarti dia punya awal dan punya akhir. Tapi dia memulai awal dari sejarah dunia dan mengakhirinya. Karena Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Dia Allah yang kekal. Saya akan bacakan dari Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Konteks ini ditulis adalah Yesus sudah datang ke dunia. Ditulis oleh Yohanes Rasul Kristus yang sudah tahu Yesus sudah datang sebagai manusia. Ada di tengah-tengah manusia, tetapi manusia tidak mengenal dia, bahkan tidak menerima dia. Yang simpel adalah kita bisa melihat waktu Yesus lahir. Penolakan itu bukan hanya tidak ada tempat penuh karena orang sensus kembali ke Bethlehem. Ini menggambarkan penolakan manusia tidak mengenal Mesias yang mereka tunggu-tunggu sudah datang dalam rupa seorang bayi. Rekan-rekan sekalian, sampai hari ini orang-orang Yahudi itu kita harus bedakan ya, Jews sama Israel. Israel itu negara. Dulu Israel itu semuanya percaya kepada perjanjian lama, janji menantikan Mesias. Seluruhnya. Dan arti seluruh adalah ya pengecualian pasti ada ya, kita nggak tahu, nggak dicatat. Tapi pengecualian apa? Keseluruhan Israel dikatakan semua orang yang keturunan dari
Israel itu adalah orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui bapak-bapak leluhur. Saya ambil dari Abraham misalnya. Mereka semua diturunkan dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada keturunan lain, semuanya percaya kepada Yahweh. Percaya kepada Allah Elohim, Allah Tritunggal. Mereka nantikan janji keselamatan, semua ritual itu menuju kepada janji kedatangan Mesias. Seperti ayat pengakuan dosa dari Yesaya 53. Mereka menantikan seorang yang akan menanggung dosa manusia, dosa mereka, kelemahan mereka. Mereka nantikan. Nah, sampai hari ini Israel itu sudah tidak seperti itu. Di Israel sekarang ada Jews, yaitu Yahudi, agama Yahudi. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu dan sebagainya. Jadi Israel itu beda dengan Israel dulu. Israel sekarang mereka masih menantikan, yang Jews khususnya ya, yang agama Yahudi masih menantikan Mesias yang mereka nantikan. Bagi mereka pada saat itu waktu Yesus lahir jadi bayi sampai dia mati di kayu salib, bagi mereka bukan Mesias sampai hari ini. Sampai hari ini itu bukan Mesias. Makanya Yohanes menuliskan bahwa ia sudah datang di tengah-tengah. Di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengenal dan tidak menerima dia. Makanya gambaran waktu mereka sadar, mereka pun tidak menerima. Apalagi tidak sadar waktu Yesus lahir jadi bayi, mereka nggak sadar, mereka nggak tahu. Yang diberikan berita pertama adalah para gembala, para pejabat agama, ulama, orang-orang yang beribadah setiap rutin. Ya, rutin mereka puasa Senin, Kamis dan sebagainya. Mereka menantikan Mesias. Waktu Yesus lahir, mengadakan mujizat di depan mereka, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mereka menolak Yesus. Jadi gambaran waktu Yesus lahir tidak ada tempat, itu gambaran ciptaannya. Bukan hanya tidak mengenal, tapi tidak menerima dia. Nah, rekan sekalian, kalau kita mau lihat seluruh kisah Alkitab, ya ada 4 stage: creation, fall, redemption, consummation. Kisah ini menggambarkan kisah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Ada seorang penulis, Richard Pratt, menuliskan dalam buku He Gave Us Story. Sejarah keselamatan, ini penting sekali. Sejarah keselamatan. Karena kita manusia hidup dalam sejarah. Allah datang menjadi manusia yang real, menyelamatkan kita yang hidup dalam sejarah. Saya melihat seorang Sadguru yang terkenal di India, yang mungkin sampai sekarang diundang juga di Christ University untuk dialog. Dia seorang yang Hindu ya, tapi dia kagum kepada Yesus. Dia kutip cerita Yesus dan apa Yesus lakukan, dan dia mengatakan Yesus luar biasa. Kalau ada seorang seperti ini kita percaya, dia bilang. Seorang yang hidupnya mengatakan dia Tuhan, setelah dia mengatakan dia Tuhan, dia disalibkan dan mati gara-gara dia mengakui Tuhan. Dia bilang di India sudah biasa, ada orang mengakui Tuhan dan disembah, itu sudah biasa. Tapi ini dia akui, justru dia akhirnya dibunuh karena pengakuannya. Tapi hati-hati, kalimat yang berikutnya dalam seluruh dialognya dia katakan, percaya Yesus, apa yang dia lakukan, dia ada atau enggak ada, enggak masalah bagi kita. Nah, ini yang bahaya sekali. Dia katakan Krishna atau Yesus ada atau enggak ada, tidak masalah. Untuk apa? Tapi apa yang menjadi nilai-nilai bagi kita, dia katakan nilai-nilai begitu hebat dari Yesus yang memberikan pengajaran, siapa yang menampar gigi sebelah kasih lagi sebelah, meminta baju kasih jubahmu sekalian. Masalah terbesar adalah dia tetap mengutip, katakan Yesus ada atau tidak ada masalah. Bagi kita cerita Alkitab ini tidak bisa dilepaskan dari the true story of God. Makanya dalam STT kita belajar sejarah keselamatan. Karena Allah menyelamatkan manusia melalui sejarah.
Dia menyatakan firman Tuhan ini melalui sejarah. Bukan tiba-tiba ada. Bukan tiba-tiba disampaikan begitu saja. Bukan ditemukan. Dalam sejarah manusia. Historical salvation. Penting sekali rekan-rekan sekalian, hati-hati. Banyak pengajaran hari ini sepertinya menggugah hati, menggugah pikiran. Tapi menyeleweng dari Alkitab pelan-pelan kalau kita nggak punya discernment yang tepat, kita akhirnya akan menjadi orang militan membela orang yang membuat hati kita benar-benar terpikat oleh kata-kata yang manis. Seorang pendeta besar di Amerika, wah puluhan ribu jemaatnya. Khotbahkan motivasi hampir setiap minggu, Alkitab diselewengkan pelan-pelan. Dan kepada dirinya sendiri sebagai otoritas yang bisa memberikan firman, memberikan satu kekuatan kepada orang lain. Berita Kristus Juru Selamat, berita pengampunan dosa, berita akan satu hati yang harus bertobat. Hampir tidak ada. Tapi pengikutnya ratusan ribu, bahkan jutaan. Rekan-rekan, the true story of God, ini penting sekali. Allah menciptakan dunia ini ya dengan satu pengertian dan tujuan yang kekal, tapi semuanya sudah terangkum yang besar, meta naratif, cerita besarnya 4 sesi aja. Ya, creation. Kejadian 1 sampai 2 kita bisa melihat begitu luar biasa Tuhan menciptakan dunia ini. Setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Di pasal 3, di situ Tuhan pun sudah memberikan janji dari perempuan itu akan lahir keturunan yang tumitnya akan diremukkan, tapi dia akan menginjak kepala ular. Yesus Kristus walaupun dipaku di kayu salib, justru itulah yang akan menginjak kuasa iblis yang membelenggu manusia pada waktu yang Tuhan tentukan. Redemption. Dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20 itu redemption. Cerita penebusan Yesus Kristus sangat jelas. Rekan-rekan sekalian, reconciliation atau consummation itu nanti adalah pemulihan Tuhan kepada seluruh dunia ini. Kita waktu dilahirkan baru, tubuh kita dihancurkan gak? Manusia lama hancurin jadi manusia baru gitu gak? Enggak. Kita GKY juga percaya Yesus datang kedua kali, dunia ini tidak dihancurkan tapi dipulihkan. Dunia inilah akan Tuhan ubah menjadi tempat dia hadir seluruh umat Tuhan. Yang mati dibangkitkan. Dan kita bertemu dengan Tuhan yang masih hidup di awan-awan. Tuhan tidak menghancurkan dunia ini. Makanya kita wajib memelihara dunia ini. Bukan hanya kita mementingkan rohani. Jasmani sama pentingnya. Wahyu umum dan wahyu khusus bagi John Frame, seorang teolog, dikatakan sama bagi kita yang sudah percaya Yesus Kristus. Bagi mereka ya tidak, karena bagi mereka belum percaya, tanpa wahyu khusus tidak bisa melihat Kristus dan keselamatan bagi mereka. Rekan-rekan, apa yang kita ajarkan ya? Di dalam penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan. Hanya di dalam 3 itu udah komplit. Dari 3 ide ini aja kita bisa melihat bagaimana Allah yang sudah dengan simple cerita besarnya menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan tahu manusia diciptakan penuh kelemahan, tapi luar biasanya manusia diciptakan mirip dengan Allah. Itu yang kadang kita lupakan, kita cuma mengatakan, kenapa Tuhan kasih ada kelemahan? Itulah manusia, makanya mereka harus diuji, mereka harus diberikan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah itu supaya diuji. Itulah manusia yang punya kebebasan, itulah manusia yang punya moral. Kalau tidak ada ujian, tidak ada kesempurnaan yang disempurnakan. Allah menciptakan manusia begitu baik. Dan Tuhan tetap menguji manusia karena manusia adalah manusia, manusia bukan Allah.
Di tengah kita mirip Allah yang luar biasa, punya kuasa, punya kemiripan di dalam kuasa, di dalam kesucian, di dalam hal yang kekal untuk memberikan sedikit kepada kita, keadilan dan sebagainya. Di situ kita diuji. Kita memakai kebebasan yang hebat itu justru apa? Untuk melawan Tuhan. Lucu ya, Tuhan kalau tahu, kalau kita itu suka tanya, kenapa Tuhan udah tahu tuh manusia diciptakan, kenapa Tuhan masih mau ciptakan bisa jatuh dalam dosa? Kalau kita pikir gitu kan mau menghakimi Tuhan ya. Kalau Tuhan tahu kita suka hakimi dia, dia menciptakan kita yang gak bisa hakimi dia, betul gak? Gak perlu ciptakan kita yang bisa mempertanyakan dia dan menghakimi dia dan mencurigai dia. Nah itulah kita mirip Tuhan yang luar biasa. Ada batas tertentu yang kita sangat diberikan privilege. Makhluk yang sangat luar biasa. Sejarah keselamatan, ya, dari penciptaan, jatuh, penyaliban Yesus, kebangkitan sampai kedatangan 2 kali. Kita lihat di dalam perjanjian lama, nubuat-nubuat, semua tradisi atau ritual untuk pengampunan dosa, bagaimana sistem raja, bagaimana tipologi-tipologi yang semuanya mengacu kepada Yesus Kristus. Hari raya Yahudi pun, hari raya Yahudi semuanya mengacu pada Yesus Kristus. Contohnya Paskah. Itu tujuannya apa? Mereka merayakan keluar dari Mesir, tapi arahnya darah yang ditorehkan. Penebusan yang Tuhan kerjakan. Itu Paskah, Pesah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, tapi mereka nggak tahu. Hari-hari mereka pun semuanya ada kisah Kristus menyelamatkan umat manusia. Pentakosta sama. Kalau detail nanti kita lihat pelajari satu persatu ya, wah indah sekali. Itulah story keselamatan yang Tuhan nyatakan. Sejarah dari Kristus. Sejarah Allah menyelamatkan manusia dan menyertai manusia. Makanya dinamakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Manusia melupakan apa yang Tuhan berikan. Manusia melalaikan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan menetapkan, dia akan memberikan perjanjian yang baru karena kegagalan manusia itu. Itu nanti salah satu kita akan peringati. Darahku adalah perjanjian baru. Anggur yang ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Yesus katakan. Karena kalau kita melihat tipologi, semua apa yang dinyatakan di perjanjian lama itu adalah tipologi. Yaitu harus real, ya, historical. Jadi jangan sampai kalau ada kita mengatakan, oh ini tipologi kepada Yesus. Tapi kita mengambil cerita-cerita imajinasi ya. Itu juga sesuatu yang secara bukti yang betul-betul didesain oleh Tuhan sebagai bayang-bayang kepada Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Beda dengan simbol. Simbol bisa macam-macam ya. Makanya kita Advent simbolnya lilin. Simbolnya pohon. Pohon Natal simbolnya pohon yang tidak layu walaupun hujan. Eternal. Kalau lingkaran yang Natal itu digantung ya. Kenapa lingkaran? Kenapa hijau? Lingkaran itu seperti cincin. Kristus akan memberikan kepada kita hidup kekal. Dia yang kekal akan memberikan kepada kita hidup kekal. Hijau mewakili kehidupan. Itu simbol. Boleh gak suatu hari diganti? Silakan. Simbol-simbol seperti itu tidak diajarkan Alkitab. Tapi manusia boleh mengingat Yesus pakai apa ya? Seperti kita mengingat Yesus pakai salib. Yesus kan gak suruh ajarin kita, pakai salib ya, ingetin aku ya. Yesus katakan lakukanlah ini untuk memperingati akan aku. Ini simbol bagi kita. Simbol penting gak? Penting. Tapi bukan yang sangat prinsip. Tipologi adalah suatu mengingat kita juga ya. Mengingatkan kita ya bahwa seluruh perjanjian lama
mengingatkan kita akan datang nanti. Seperti ini loh, detailnya. Bagaimana anak-anak Tuhan dipimpin. Seluruh tipologi atau satu kisah di perjanjian lama itu yang mengarah kepada Yesus, mengajarkan tentang Yesus. Contohnya mengenai Yusuf misalnya ya. Yusuf yang dikhianati, dibuang, tapi justru dialah yang menyelamatkan umatnya, saudaranya yang mengkhianati dia. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Mirip ya. Ini tipologi cerita besarnya. Yesus waktu disalib mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Itu malah mendatangkan keselamatan. Mereka menyalibkan Yesus, justru Yesus lakukan kebalikannya, mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Rekan-rekan, Yesus anak Allah. Adam yang kedua, juga Adam yang terakhir, tidak ada lagi. Adam itu bahasa Ibraninya man, makanya dikatakan second man. And the last Adam. Itu Yesus Kristus. Kisah Adam yang saya mau cerita lebih banyak. Ya, kalau kita lihat Adam unik sekali ya. Kita harus refer ini kisah nyata. Manusia pertama. Tapi itu pun sudah bisa menggambarkan Yesus yang akan datang. Kontras. Ada yang sejalan, ada yang kontras. Ada yang berlawanan tapi kisahnya mengajarkan pengajaran yang benar. Adam berdosa karena pohon. Yesus menanggung dosa di tiang. Ya, di bahasa Alkitab katakan di tiang. Cross bukan langsung begini, di tiang. Tiang. Ya, dia adalah yang sulung manusia pertama diciptakan. Yesus juga. Dia adalah kepala dari seluruh manusia baru yang diciptakan. Dia yang sulung daripada yang semua sulung saudara-saudara. Kita saudara Yesus ya. Yesus kan dia adalah sulung. Kita saudara-saudara yang semua. Dia kepalanya. Dia pemimpin kita. Dia diciptakan dalam Adam ya. Gambar dan rupa Allah. Yesus rupanya, bukan rupanya ini bahasa Jawa, bahasa Surabaya, bahasa Jawa kayak jelek ya. Kalau rupanya kayak apa sih bahasanya? Lu gitu ya, muka lu gitu kan, itu kira-kira kasar ya. Is God's image adalah Yesus sendiri ada gambarnya. Ya, kalau kita fotokopi ini misalnya kita simbolnya anggaplah fotokopi ya, kita fotokopi nih, Tuhan yang menciptakan mirip sama dia. Fotokopi adalah fotokopi bukan yang asli ya. Allah itu gambar, Yesus itu gambar sendiri, dialah gambar. Jadi kalau dulu kita nonton yang zamannya saya nonton RCTI gitu ya, harus pakai decoder, harus pakai kabel, harus pakai antena gitu kan. Kalau nggak ada, gambarnya rusak. Waktu manusia berdosa, gambar semua rusak, betul. Waktu manusia fall, gambar Allah rusak. Walaupun tidak semuanya hancur, masih ada, tapi rusak. Kita disuruh mirip siapa? Kita diajarkan disuruh mirip menyerupai siapa suatu hari nanti? Menyerupai siapa? Yesus yang adalah Allah. Di Kejadian kita cipta sesuai dengan gambar Allah. Nanti sampai kita mati kita disuruh mirip Allah lagi. Sama klop. Ciptaan menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat klop sekali. Kita dikembalikan kepada semula. Ciptaan yang sempurna. Yaitu dalam Yesus Kristus karena kita sudah berdosa. Hawa waktu itu lahir saat Adam dibuat tidur oleh Tuhan. Justru Yesus dikatakan mati seperti tidur. Dari situlah manusia
manusia baru diciptakan. Hawa diciptakan waktu Adam tidur. Yesus tanda kutip dimatikan. Disitulah lahir kehidupan baru, manusia baru. Adam dibuka. Diambil rusuknya untuk menciptakan Hawa. Yesus Kristus ditusuk mati di kayu salib. Menghasilkan kita semua. Gerejanya yang diampuni. Kalau kita lihat kontrasnya. Adam membawa dosa masuk ke dalam dunia. Yesus Kristus justru apa? Memberikan kemenangan atas dosa. Banyak manusia mati karena dosa Adam. Artinya kita mewarisi satu status manusia berdosa karena Adam. Kita mewarisi hidup kekal karena hidup Kristus. Yesus memberi hidup kekal kepada kita. Dosa Adam menghasilkan apa? Penghukuman. Kematian Yesus Kristus menghasilkan pembenaran. Ketidaktaatan Adam membawa dosa kepada banyak orang. Ketaatan Kristus membawa pembenaran bagi banyak orang. Dosa Adam ada sampai dia mati. Anugerah Yesus Kristus nyata diberikan kepada kita sampai hidup kekal. Jadi jangan kita imankan hidup kita kepada Adam pertama, tapi Adam kedua dan Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Alkitab ada 2 taman, Taman Eden dan Taman Getsemani. Dalam taman pertama Adam jatuh. Di taman kedua Yesus bergumul. Dan dia berhasil melewati taman itu dan menjadi penebusan bagi kita karena pergumulannya. Yesus mati bergumul bukan karena dia takut mati. Air mata Yesus bukan air mata ngeri menghadapi kematian. Tidak sama sekali. Kematian Yesus adalah dia menggumulkan bagian kematian itu harus dia lalui. Sebagai murka Allah kepada dia karena dosa manusia. Bapak Ibu sekalian, banyak manusia gak pernah takut mati. Walaupun dia disiksa, takut mati. Saya aja kalau nanti mau mati gak takut, sama sekali gak takut. Ya kalau mikirin disalib belum tentu ya. Tapi sampai hari ini belum tahu nanti mati bagaimana, gak pernah takut mau mati sekarang nanti sedetik. Gak pernah takut karena apa? Udah ada Tuhan Yesus. Apalagi Yesus, masa dia mati dia sedih nangis, gue mau mati gimana gue disalib ya. Yesus gak pernah menangis diri sendiri. Orang menangis, tangisilah keluargamu. Yesus Kristus menggumuli bagaimana menanggung dosa. Terpisah dari Bapa untuk sementara menanggung dosa kita. Dia ditimpa hukuman oleh Bapanya sendiri. Itulah pergumulan yang sangat berat. Consummation atau restoration. Pada saat Yesus datang kedua kali. Akan memulihkan semua. Dia sebagai raja yang datang. Pada saat Yesus datang juga ada penghakiman. Itu adalah satu real. Itu akan terjadi. Bersyukur penghakiman kita beda dengan penghakiman orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita ada pembela. Kita sudah dibenarkan. Pembenaran artinya kita tidak otomatis benar lalu oke, kamu benar. Tapi karena kesalahan kita sudah ditanggung dan dijalankan oleh Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan, Yesus disalahkan. Jadi salah kita tetap salah, tapi yang jalankan adalah Yesus Kristus. Teman-teman, itulah kisah yang sejati. Jadi kita jangan lupa. Kisah ini membawa kemuliaan bagi Kristus. Kalau kita mau
lebih kepada detail Alkitab, rekan-rekan sekalian. Kita terkagum-kagum yang gak pernah henti. Jangan ditipu oleh orang ngomong seperti tepat. Carilah bukti yang Tuhan sudah adakan itu di dalam Alkitab, di luar Alkitab. Nubuat tentang Yesus saja yang digenapkan pada saat Yesus datang. Ya, ada seorang ahli dengan ahli statistik. Dia gambarkan nubuat tentang Yesus kalau mau diambil probabilitasnya. Ya, seperti kota New York. Yang tahu kota New York ya, kira-kira berapa juta hektar gitu kan. Itu ditaburi koin. Koin-koin setinggi pinggang. Dan satu koin saja yang kita mau cari, kita tandain. Taruh di situ. Kita ambil, langsung ketemu. Itulah nubuat tentang Yesus yang bisa digenapkan begitu tepat waktu Yesus datang. Luar biasa sekali. Jadi jangan sampai kita diragukan oleh orang katakan, ini penemuan loh. Ini orang yang ahli loh. Cari yang lebih ahli. Carilah sejarah dari saksi-saksi pertama. Wah, kisahnya luar biasa. Terlalu banyak bukti. Terlalu indah story-story. Alkitab saja cukup membuktikan dirinya sendiri. Konfirmasi dari luar juga sangat banyak. Kemuliaan Tuhan di dalam sejarah dinyatakan. Kalau seperti orang lain katakan, percaya Yesus, nggak ada tokoh seperti dia. Ada atau nggak masalah. Kita justru masalahkan. Paulus mengatakan kalau Yesus nggak bangkit, sia-sialah iman dan kepercayaan kita. Jadi kita percayanya ini imannya double standarnya. Nggak akan dengar asal ikut-ikutan orang. Harus proof. Harus betul-betul kebenaran yang kita sudah yakini dan itu terbukti. Kita penuh dengan bukti. Walaupun bukan dasar bukti lah kita beriman. Tapi iman kita, Tuhan membeberkan begitu banyak bukti yang valid. Berarti Tuhan memberkati kita. Kemuliaan Tuhan, Tuhan nyatakan kepada kita sekarang ini. Di setiap hati kita Roh Kudus hadir dan bertata. Hidup kita menjadi bait di mana Roh Kudus tinggal. Bukan di bait suci yang akan dibangun lagi yang ketiga. Suatu hari nanti oleh orang Israel, orang Yahudi. Tapi sekarang ini adalah hati kita baik, suci. Nah, Roh Kudus tinggal dan menyertai kita selama-lamanya sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kisah yang indah dari-Mu kepada kami melalui Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang begitu sempurna menciptakan kami, merencanakan keselamatan, akan menggenapi semua suatu hari nanti. Di tengah-tengahnya kami membuat rencana Allah begitu kacau. Tapi Tuhan tetap pasti berhasil. Akan merangkai semua menjadi keindahan dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan sucikan kami sekali lagi. Layakkan kami bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah. Di meja perjamuan. Bersekutu dengan Tuhan. Di meja perjamuan yang Tuhan adakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.